Saat hendak keluar, seorang pria menyadari game komputernya yang sudah mati kini berjalan sendiri. Ngerinya, karakter game itu membantai pemain lain secara otomatis. Nick mengira komputernya kena virus, tapi telepon temannya menyadarkan bahwa situasinya jauh lebih rumit. Temannya melarang Nick datang wawancara kerja karena baru saja terjadi pembantaian keji di sana, dan lokasi sudah dikepung polisi. Nick melihat karakter gamenya juga telah menghabisi semua musuh. Sadar akan kebetulan ini, Nick merinding. Ia segera melakukan panggilan video dan menemukan lokasi pembantaian mirip adegan di game. Penasaran, ia mengarahkan karakternya ke arah. Dia melambai ke layar, dan tak disangka, karakter game itu balas melambai. Nick merasa ada yang aneh. Mungkinkah dunia game terhubung ke dunia nyata? Setelah tenang, Nick bertanya pada temannya apa ada kru film di sana. Namun, karakter game itu menggeleng, seolah mendengar ucapan Nick. Nick sadar karakter itu mungkin ada di dekat temannya. Ia segera meminta temannya menanyai para penyintas tentang ciri pelaku pembantaian. Mendengar penyintas bilang pelaku membawa golok dan bercelana kuning, Nick sadar pelakunya adalah karakter game. Artinya dunia game menembus ke dunia nyata. Jack segera memberitahu sahabatnya soal keanehan ini dan menyuruhnya mencari orang bercelana kuning. Namun, sahabatnya tidak percaya dan mengira Jack kecanduan game. Saat itu, polisi datang menyuruh sahabatnya pergi dari lokasi. Melihat itu, Jack buru-buru memanggil sang polisi. Pada saat yang sama, polisi itu awalnya mengira ini hanya lelucon, tapi sedetik kemudian ia menyadari ada yang tidak beres. Fa tahu hal ini dari penyintas. Tapi polisi mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada penyintas. Tak percaya, Fa menoleh dan melihat ambulans yang seperti hantu tadi tiba-tiba menghilang. Sebelum Fa paham, ia sudah jadi tersangka dan hendak dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Jack cemas, tak sadar tampilan permainan telah berubah diam-diam. Pada saat yang sama, di dunia nyata, tiba-tiba muncul sebuah mobil kecil yang melaju agresif tepat di belakang polisi. Jack baru menyadari bahwa permainan tersebut tersinkron dengan realita dan ia merasa terancam. Ia mencoba mengendalikan permainan secara manual, tapi tetap tak ada reaksi. Kedua mobil lalu terlibat aksi kejar-kejaran seru sampai akhirnya mobil polisi menabrak tiang. Sekelompok pria bersenjata kemudian turun dari mobil, memecahkan kaca, dan menculik Fa di siang bolong. Singkat cerita, Fa dipukul pingsan perampok dan dibawa ke gudang. Saat sadar, tubuhnya terikat pada alat siksa berpaku tajam. Si misterius mengajak Jack main game PK. Jika Jack menang, Fa bebas. Jika kalah, Fa tewas. Jack ingin keluar, tapi komputernya tak merespons. Saat karakter Jack terluka, alat siksa Fa mulai menekan. Demi mencegah tragedi, Jack pun terpaksa melawan musuhnya dalam PK. Karena ini soal nyawa, Jack yang veteran pun bisa salah. Tiap Jack terluka, alat siksa Fa makin menekan. Untungnya Jack segera tenang dan berhasil membalikkan keadaan. Tapi di saat krusial, layar terkunci. Si misterius merasa ini kurang seru, lalu menambah kuis. Jika Jack menjawab benar, ia menang. Jack ditanya berapa banyak uang yang ia pinjam dari Fa. Menghadapi pertanyaan menjebak ini, Jack lupa jumlah pastinya. Karena waktu hampir habis, ia terpaksa asal memasukkan angka. Namun muncul notifikasi salah. Teman masa kecilnya pun tewas tertusuk paku. Melihat temannya mati di depannya, Jack sangat terpukul. Dengan marah, ia hendak membuang komputer itu. Namun tiba-tiba muncul kalimat di layar. Orang misterius itu menyatakan permainan masih berlanjut. Jika Jack merusak komputer, orang tuanya jadi sasaran. Melihat hitungan mundur di layar, Jack sadar lawan menyasar orang tuanya. Ia sempat menelepon polisi, tapi operator menganggapnya main-main, lalu menutup telepon. Sementara itu, orang tua Jack tak sadar bahaya mendekat. Di sisi lain, isi permainan berubah. Jack buru-buru menelepon ayahnya, namun ayahnya tak percaya omong kosongnya. Jack mencoba bicara pada ibunya, tapi ayahnya yang marah langsung merebut telepon itu. Canggung, ia pergi menenangkan diri, tak sadar pria misterius itu membuntutinya. Jack yang melihat ini lewat game segera menelepon resepsionis, melaporkan orang tuanya terancam. Ia meminta mereka mengecek pria bercelana kuning di sana. Meski curiga, resepsionis tetap memberitahu orang tuanya. Sang ayah yang marah menelepon balik dan memaki, karena pria itu ternyata sahabatnya sendiri. Entah apa hasilnya, diamlah. Mendengar itu, Leige bingung dan segera mengecek tampilan game. Saat waktu menipis, para perampok berkendara ke restoran. Melihat mobil itu, Leige berlari ke pintu, tapi kunci rapat membuatnya tak berdaya. Cemas menunggu kabar orang tuanya. Dia ingat panggilan kurir pagi tadi. Semua bermula dari CD game itu. Dia menelepon untuk bertanya, tapi kurir tidak tahu apa-apa. Leige pun minta tolong kurir menyelamatkan orang tuanya. Agar dipercaya, dia mengirim foto kematian Awei. Awalnya menolak, kurir baru setuju setelah Leige mentransfer semua tabungannya. Kurir hanya berjanji lapor polisi, dan Leige merasa itu cukup. Namun tiba-tiba dia merasa aneh, karena dia belum memberitahu lokasi orang tuanya. Dia minta penjelasan bagaimana mereka tahu, tapi telepon diputus. Perampok tiba di restoran. Dia menelepon resepsionis, tapi terdengar tembakan lalu sinyal hilang. Orang tuanya diikat, si misterius muncul menyalakan kamera untuk main game lagi. Leher orang tuanya dirantai, yang ditunjuk jarum akan digantung. Leige harus memilih korban. Game dimulai, ayahnya terpilih dan terangkat. Leige panik memutar jarum ke arah lain, tapi justru ibunya yang tergantung. Dia terus memutar jarum itu. Pilihannya selalu memakan korban. Dia terus memutar jarum, mencari celah. Tapi ini bukan soal menang kalah biasa. Keduanya terancam bahaya. Karena tertekan, dia membanting komputernya. Namun permainan memberi syarat. Dia harus mengungkap rahasia bersalahnya pada orang tua agar keduanya selamat. Rantai pun berputar. Leige mengaku, saat nenek wafat, dia diminta menjaganya. Tapi dia berbohong demi main game. Saat itu nenek kena serangan jantung dan tak tertolong. Pengakuan ini akhirnya meloloskannya. Orang tuanya pun dibebaskan. Namun mereka tak lagi bisa mendengar maafnya. Karena rahasia ini terlambat terungkap. Namun,
Sebelum Lei pulih dari sedihnya, permainan pun berubah lagi. Lalu, hitungan mundur 30 menit dimulai lagi. Ana sudah di kantor, tak sadar dikuntit pria bercelana kuning. Leige sadar Ana target berikutnya, tapi Ana yang marah enggan mengangkat teleponnya. Leige cemas lalu berteriak minta tolong dari jendela. Tak disangka, pejalan kaki mendengarnya. Kali ini Leige lebih cerdas, ia tak bahas soal game pembunuh, hanya teriak terkunci di rumah. Namun pejalan kaki itu dingin menjawab, ia tinggal panggil pemadam kebakaran saja. Lei yang panik segera menghubungi pemadam. Mereka bilang butuh 20 menit, tapi dia tak punya waktu. Sambil menunggu, dia memanggil tukang kunci. Kebetulan ada pekerja terdekat yang datang lebih dulu. Lei minta pintu segera dibuka, tapi si pekerja minta bayar di muka. Saat mengambil ponsel, Lei baru ingat semua uangnya sudah ditransfer ke kurir tadi. Lei mengaku tak punya uang dan minta kunci dibuka, tapi si pekerja langsung pergi. Lei pun kehilangan kesempatan bebas. Saat terlihat Ana masih di kantor, Lei sadar tak bisa menunggu. Dia segera mencari nomor kantor Ana di internet dan berhasil menghubunginya. Tanpa sempat menjelaskan, Lei cemas memperingatkan Ana ada bahaya dan memintanya segera pulang. Meski bingung, Ana menurut dan keluar kantor. Namun, Lei terkejut melihat orang misterius di bawah naik ke taksi, disusul Ana yang naik ke taksi yang sama. Lei pun segera menelepon lagi. Lei segera bertanya pada sopir tentang celana kuningnya dan langsung memperingatkan Ana bahwa pria itu adalah penjahat berbahaya. Saat mobil berhenti di lampu merah, Ana nekat membuka pintu dan melarikan diri hingga berhasil lolos dari kejaran. Di tempat lain, seorang penjahat yang menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran memaksa masuk ke rumah Lei setelah berpura-pura ingin memeriksa keadaan. Akhirnya, mereka berdua tetap tertangkap oleh komplotan tersebut. Para penjahat kemudian memaksa mereka ikut dalam sebuah permainan kejam untuk memperebutkan hak atas Ana, yang seketika memicu aksi nekat dari Lei untuk melawan. Bertahun-tahun kecanduan game membuat Lei memimpin, namun tiba-tiba layarnya terkunci sementara yang lain tidak. Poinnya pun terlewati. Ternyata, game meminta interaksi khusus. Lei harus mengungkap rahasia yang menyakiti Ana. Terungkap bahwa demi memaksa Ana yang hamil tetap bekerja, Lei diam-diam memberinya obat hingga keguguran. Ana menangis terseduh-seduh, tapi game baru terbuka jika Ana memaafkannya. Lei memohon agar Ana melupakan segalanya demi keselamatan mereka. Meski benci, Ana sadar itu masuk akal. Setelah kunci terbuka, Lei mengejar poin dengan gila-gilaan. Namun ia tetap berakhir di posisi kedua. Seketika, beberapa pria kekar bersiap menodai Ana. Lei berusaha bangkit melawan, tapi ia dipukul hingga pingsan dengan gagang senapan. Sadar kembali, Lei sudah di pabrik tua. Ia bertemu sosok misterius bercelana kuning itu, tapi Lei menyadari, ia tak kenal pria tua di depannya. Saat menoleh, ia melihat keluarga dan teman-temannya baik-baik saja. Mereka sudah lama tahu perbuatan Lei. Mereka sadar jika tak diselamatkan, Lei akan terjerumus. Ana tak sengaja tahu organisasi eksperimen ini yang memakai serangan mental untuk mengubah kepribadian seseorang. Kedua pihak sepakat menjalankan rencana ini. Semua orang, alat siksa, hingga pistol kosong telah diatur. Rencana lancar, namun mereka tak sadar emosi Lei hancur, dan ia menyimpan sebutir peluru pagi tadi. Saat si kakek bangga memamerkan rencananya, Lei mengisi peluru dan menodongnya. Tak terkendali, Lei ingin membunuh si kakek. Menyadari bahaya, si kakek panik dan membujuknya tenang. Terbongkarnya rahasia dan pengalaman mengerikan itu benar-benar menghancurkan hidupnya. Lei tidak tahu bagaimana harus menghadapi mereka setelah semua ini. Satu-satunya cara yang terpikir olehnya hanyalah menghadapinya sendiri.